Nis, cepat ganti baju. Kita ke rumah Pak Arsono. Aku sudah telepon dia kemarin. Dia bilang bisa bantu. Mau masuk mana sih? Ekonomi. Beres. Dia dekan di sana. Sekarang juga? Ya, kapan lagi? Bagaimana urusan Nisya? Beres. Pak Arsono bisa bantu. Kalau tidak, aku juga punya koneksi. Jam berapa selesainya? Mudah-mudahan tidak lama. Ada tender yang harus dibereskan. Malam-malam begini. Bisnis kan tidak kenal waktu. Bibi sudah kusuruh memanaskan sup. Mau makan sekarang? Sampai nanti ya. Kalau tidak ada Kak Indra, Nisya tidak bakalan keterima deh. Hasil tesmu baik. Kalau jelek, hantu pun tidak bisa menolak. Kau kelihatan cakep pakai baju itu. Ah, Kak Indra ada-ada saja. Benar, aku tidak bohong. Nis, ini uang untuk beli buku-buku. Indra, nanti aku pulang agak malam. Yang kemarin belum selesai. Kalau perlu apa-apa aku tidak ada, minta saja sama Indra. Ya, Nis? Aku berangkat dulu ya. Ya. Ada apa, Nis? Tidak ada apa-apa. Gan, tadi Nyonya telepon. Malam ini pulangnya seperti kemarin. Iya, Bibi tidak masak. Mau dibeliin apa, Gan? Bakmi. Nanti saja, Bi. Ya. Oke, sampai nanti. Dari Kak Nita? Memangnya Kak Nita selalu pulang larut malam ya, Kak? Kadang-kadang, kalau lagi musim tender. Memangnya semua kantor begitu? Kak Nita kerjanya mati-matian ya? Nita dipercaya atasannya. Dia banyak tahu. Hanya dia yang bisa bereskan. Memang begitu kalau mau maju. Kalau ingin mengejar karir. Kak Indra tidak keberatan? Dulu. Sekarang tidak lagi. Repot juga ya, kalau dua-duanya kerja dan punya karir. Kak Indra baik deh, penuh pengertian. Ah, tidak. Banyak temanku yang begitu. Nis, nanti kalau cari suami yang bisa mengerti kamu. Yang penuh toleransi, paling tidak cari suami yang baik, yang tidak suka membatasi kegiatan. Dosennya lagi mesem. Kenapa? Dari kemarin marah terus. Cela, dia lagi. Jemput terus, nggak ada absennya. Saban hari nongkrongin lu aja nih. Bener-bener pacar teladan. Hus, dia kakak ipar gua. Mana ada ipar begitu setia. Jangan-jangan. Jangan ngaco. Dia kan suami kakak gua. Cakep juga tuh. Sekali-sekali boleh deh. Udah, gua duluan ya. Bilang saja aku pacar kamu, kan beres. Teman-temanmu tidak akan menggoda lagi. Mereka suka usil. Di mana-mana mahasiswa memang begitu. Belajarnya pas-pasan, bercandanya yang diperbesar. Dulu Kak Indra juga begitu. Kata Kak Nita, Kak Indra lain. Rajin. Tapi tidak serajin menjemput kamu. Nisya jadi segen loh. Abis teman-teman pada ngatain yang bukan-bukan. Apa salahnya aku jemput kamu? Sekalian pulang, aku samperin kamu di kampus. Bagaimana dosen-dosennya? Baik tidak? Ya, begitulah. Jangan segan-segan loh, Nis.
Bilang saja kalau masih ada yang belum terbeli. Keperluanmu apa lagi? Kadang-kadang aku ingin sekali ditemani makan. Ngobrol. Ayo pilih, mana yang kamu suka? Ini, atau yang ini? Ah, ini pasti cocok untuk kamu. Dek. Kok pilih tempat yang begini bagus, Kak? Tanpa aku, Nisia tidak bakalan makan di sini. Mahal. Juga tidak pantas. Gadis cantik seperti kamu makan sendirian. Kok? Mula-mula, kamu ditawarin minuman. Kemudian kamu sendiri yang ditawar. Ah, masa iya? Mereka kan tidak buta. Tahu mana yang jelek dan mana yang cantik. Ah, Kak Indra. Betul loh. Kalau ada Kak Nita, kan lebih meriah. Tadi sudah telepon. Katanya sedang keluar. Nita jarang punya waktu. Daripada aku ajak orang lain, mendingan aku ajak kamu. Lengkap sekali, Kak. Seperti ulang tahun. Kapan Nisia ulang tahun? Bulan depan. Dari siapa, Bi? Dan Indra, Non. Selamat sore. Aku mau membawa Nisia keluar makan nanti malam. Hah? Ikut. Loh, aku kan sudah belanja untuk nanti malam. Akan kubuatkan ayam panggang. Simpan saja untuk besok. Dek. Kami segenap pengurus dan karyawan restoran La Bodega mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nona Nisia yang duduk di meja nomor 18. Semoga panjang umur dan tetap berbahagia. Tiup lilinnya, Nis. Selamat ulang tahun, Nis. Makasih. Terima kasih, Kak Indra.
Kau iri? Aku memberi kalung pada Nisya? Bukan kalungnya. Atau karena modelnya sama dengan hadiah ulang tahun perkawinan yang kau terima? Yang kutakutkan, kau memberi lebih jauh dari itu. Kau cemburu? Aku memang cemburu. Kau jatuh cinta padanya. Dia adikmu sendiri. Justru karena Nisya adikku. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Hubungan kalian terlalu dekat. Kau menganggapnya bukan seperti adik biasa. Karena aku sering mengajaknya pergi. Begitu? Ya, sehingga Nisya mengharapkan yang tidak-tidak darimu. Pikiranmu kotor. Karena aku tahu siapa kau. Nisya, aku mau bicara. Serius. Kau mencintai Indra kan? Aku ingin jawabannya yang jujur. Mengapa? Kanita menuduhku. Nis, dia suamiku. Kakak iparmu sendiri. Dia bukan laki-laki yang pantas untukmu. Kau masih muda. Carilah laki-laki yang lain. Aku bicara padamu, Nis. Aku harus bicara apa? Kau mencintainya, iya kan? Aku mencintainya sebagai kakak. Aku menganggap Kak Indra hanya sebagai pengganti ayah. Bohong. Kau kira aku tidak tahu? Kalian sering pergi makan bersama, keluar bersama. Ya karena Kak Indra tidak bisa mengajak Kanita. Kau gunakan kesempatan ini, iya kan? Kanita, Kak Indra butuh teman. Dan kebetulan aku yang diajaknya. Kalau Kanita punya waktu dan mau meluangkan waktu, pasti Kak Indra juga akan mengajak Kanita. Dan bukan aku. Kau kira aku percaya? Terserah. Pokoknya aku mengatakan yang sebenarnya. Halo? Indra di sini? Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Aku minta Kak Indra jangan mengantarku atau menjemputku lagi. Ada apa, Nis? Tunggu, Nis. Bye. Tuh, ipar kamu datang. Maaf, Yari. Oke. Bye. Bye. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa, Nis. Aku cuma membutuhkan seorang yang bisa mengerti aku. Yang bisa kuajak ngobrol, bicara, dan bisa menemani aku. Sebaiknya Kak Indra ajak Kak Nita. Kak Nita kan ada. Kau tahu sendiri, Nita. Ia sulit diajak bicara. Sudah lelah kalau pulang kantor. Di rumah pun bawa pekerjaan. Seperti aku, Nis. Contohnya aku. Prestasi dan jabatan yang telah kucapai membuat aku jenuh. Bosan karena rutin. Kau percaya aku kan? Aku cuma butuh teman. Aku sering merasa sepi. Di rumah, di kantor. Aku tidak bisa melarikannya dengan berbuat iseng atau berjudi seperti laki-laki lain. Aku butuh kamu, Nis. Aku butuh seorang yang bisa mengerti diriku. Aku cuma butuh teman, Nis. Aku sering merasa sepi. Dia suamiku, Nis, dan kau adikku. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya membutuhkan seorang teman yang bisa mengerti diriku. Persetan dengan semuanya. Bosan. Aku muak dengan jabatanku. Aku bisa meninggalkan pekerjaanku, jabatanku, tapi aku tidak bisa kehilangan orang yang mengerti aku.
untuk kita. Silahkan. Hai. Bagaimana perusahaan Anda? Maju? Ya, tentu. Teman yang bisa dibeli, gampang dicari. Teman sejati, tak gampang ditemui. Untuk menghangatkan suasana, kami mohon Nyonya Anita membawakan sebuah lagu untuk kita semua. Setuju?
Sudah kuurus surat-surat Munis. Kau harus pulang. Pulang. Aku tidak bisa menyalahkan kau atau Indra. Tak ada gunanya. Semuanya telah terjadi. Dan aku tak ingin terulang kembali. Aku tidak ingin perkawinanku hancur. Semua orang pasti melakukan kesalahan pada suatu saat. Tak ada manusia yang sempurna. Aku juga bersalah dalam hal ini. Kalau saja aku mengikuti saranmu dulu, mungkin hal ini tak akan pernah terjadi. Kita semua bersalah, Nis. Demi keutuhan rumah tanggaku, kau mau pulang kan? Demi aku, Nis. Ibu sudah tua. Aku harap ini jadi rahasia kita bertiga. Aku tidak ingin rumah tanggamu hancur karena aku. Aku akan pergi. Terima kasih, Nis. Lusa kau boleh pulang. Aku akan sediakan tiket. Halo? Nyonya Indra, Iya? Nona Nisya tidak ada. Apa? Kami sudah mencarinya di sekitar rumah sakit. Sampai sekarang kami belum menemukannya. Halo? Nyonya Indra? Halo? Aku tidak ingin rumah tanggamu hancur karena aku. Aku akan pergi. Kau harus pulang, Nis. Aku tidak akan pulang. Aku tidak pantas kembali ke rumah ibu. Tidak bisa, Ri. Keuangan kita terbatas. Nolong orang yang kesusahan itu baik. Tapi jangan memberatkan diri kita sendiri. Kalau Nisya dapat kerjaan, dia akan kos di tempat yang lain, Bu. Tapi kapan? Sudah hampir sebulan. Makan, cuci, air, kita yang bayar. Kita tidak bisa menampung dia terus-menerus. Pak RT juga menanyakan tentang dia. Bagaimana statusnya? Repot sih. Kiriman kakak-kakakmu sudah habis. Baiklah, Bu. Saya akan bicarakan dengan dia. Maafkan aku, Nis. Kau tidak perlu minta maaf, Ri. Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Lupakanlah. Untuk 2 bulan, kamarnya sudah kubayar. Akan kuganti kalau aku sudah dapat pekerjaan. Sudah selesai suratnya. Udah semua. Bagaimana kalau nanti malam, Mrs. Smith? Lamaranku bisa diterima apa tidak, Pak? Loh, jangan panggil Bapak. Panggil saja Hans. Itu lebih pantas, toh. Aku kan belum tua. Begini, Mrs. Smith. Gadis cantik Anda tidak pantas jadi tukang ketik. Pantasnya jadi sekretaris. Paling tidak. Sayang promosinya tidak ada. Belum ada. Bagaimana sementara menunggu Susring datang kemari? Atau ke rumahku begitu? Loh, aku kan menawarkan yang terbaik buat Sus. Terima kasih. Ya, selamat malam. Halo, nama aku Roy. Aku fotografer. Aku ingin mentraktir Anda. Anda, gadis seperti Anda yang aku cari. Oh Tuhan,
Aku telah mimpikan bertahun-tahun bahwa suatu hari aku akan menemukan gadis seperti Anda. Untuk apa? Loh, ini anugerah. Aku telah menemukan seorang bintang. Bintang? Ya, bintang. Aku kenal seorang produser film iklan. Silakan masuk. Aku perlu berapa pose Anda. Aku akan buat semua orang mengakui penemuanku. Anda akan tenar. Aku butuh pekerjaan, bukan ketenaran. Di kamar itu ada berapa baju renang? Gantilah. Biar aku siapkan ini. Produk apa yang akan kita buat? Tergantung. Mana yang cocok untuk Anda? Buat apa foto pakai baju renang? Pakai ini saja. Ayolah. Anda tahu. Di balik pakaian itu letak daya tarik dan pesona Anda. Maaf, kau salah sangka. Aku bukan perempuan begituan. Selamat sore. Hei, tunggu. Aku tunggu Riri, Bu. Kalau Riri datang, pasti aku lunasi. Riri keluar kota. Aku menerima adik di sini juga karena Riri. Kalau adik tidak bisa melunasi uang kos bulan ini, ya terpaksa. Aku mengerti, Bu. Baju renangnya ada di dalam lemari. Aku tahu, Anda pasti datang kembali ke rumahku. Aku tahu dan yakin, karena orang seperti Anda butuh seseorang yang bisa memperlihatkan kecantikanmu pada setiap orang. Kita saling membutuhkan. Anda adalah perempuan yang paling hebat. Bagaimana dengan kenalanmu itu? Jangan-jangan Germo? Jangan khawatir. Aku paling tersinggung bila Anda menyatukan antara profesi dan hobi. Aku tidak suka dengan realisme. Terlalu naif. Sudah kuduga, Anda meteor. Anda simbol kesempurnaan. Ayo. Jangan tutupi keindahan tubuh Anda dengan pakaian. Luar biasa. Masih sekolah? Kuliah. Bagaimana bisa nyasar ke rumahmu? Butuh uang. Cari pekerjaan. Ngisi anak baik-baik. Aku pingin lihat kehebatannya. Bawa dia ke villa, kita coba pakai video. Oke? Oke. Ya, berputar ke kanan. Ya. Nah, ke kiri. Ya, terus.
Nah, ke kiri. Iya. Sekarang, bayangkan kau sedang merasakan udara yang sejuk, segar. Ya, terus. Berputar. Hah? Iya. Palingkan wajahmu ke kanan. Tanganmu dingin. Aku tidak tahu. Apa sebenarnya yang kau harapkan dariku, Roy? Kau baik sekali. Aku cuma melihat kau punya bakat jadi bintang. Tanpa ada maksud lain. Maksud lain? Apa itu? Aku tidak tahu siapa kau dan dari mana. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya ingin kau berhasil. Terima kasih, Roy. Kau adalah sahabatku yang terbaik. Selamanya kita adalah sahabat. Setuju? Setuju sekali. Mana Nisia? Tidur. Wah, habis persediaanku, Roy. Kamu mau membelikan? Boleh. Roy. Oke. Roy? Kau! Jangan! Jangan, Roy! Roy! Maaf, seharusnya aku tidak. Keluar! Loh, tapi aku mau bayar berapa saja kamu minta nih. Keluar! Dan ini sudah termasuk perjanjianku dengan Roy. Ini. Jangan so alim. Apa salahnya kamu mengerjakan? Toh ini bukan yang pertama kalinya bagimu. Dan aku tahu. Kau butuh uang, ya toh? Terima. Ambil. Kau akan menerima lebih banyak lagi kalau kau mau menemaniku selanjutnya. Nah, begitu dong. Loh. Roy! Roy! Kau bajingan tengik. Kau rusak Nisya. Kau hancurkan persahabatan kami. Penawaranku masih berlaku. Aku bisa pakai dia untuk film iklan. Nisya tidak mau ketemu aku lagi. Dan persetan dengan film iklanmu. Kau bajingan. Kau bangsat. Berapa? Ini lagi. Ke kanan, ya. Nah, ke kiri. Ya, terus. Sekarang, bayangkan kau sedang merasakan udara yang sejuk, segar. Ya, terus. Bagaimana? Lumayan. Oh, bukan hanya lumayan, tetapi luar biasa. Aku yakin dia bisa diorbitkan jadi bintang. Nisya sangat berbakat. Nih.
Aku belum tahu sampai di mana kemampuannya. Yang aku tahu, dia bisa. Wajahnya komersil. Kau akan pasang dia di filmnya Prianto. Akan kutawarkan pada Pri. Di tangan Prianto, dia pasti jadi. Aku yakin dia berbakat. Kau bawa dia kemari. Jangan aku. Lebih baik kau suruh orang lain. Aku punya alamatnya. Dia sangat benci aku. Dia tidak mau melihat mukaku. Kau menyuruh aku membuat film porno. Komersil, Pri. Penonton pasti menyukainya. Jangan lupa sisi ini. Kau lihat bibirnya, posturnya. Filmmu terlalu berat, Pri. Perlu penyegar. Dengan menyelipkan paha dan dada. Ya. Dia berbakat, Pri. Aku yakin. Kita bakal melahirkan bintang baru. Kau memaksa? Tidak. Tentu saja tidak. Tapi ringankan sedikit ceritanya. Biar bisa ditonton. Alah, kompromilah sedikit. Aku pembuat film, bukan penjual kalender. Kalau kau yakin, kau bisa memakainya di produksi lain. Bukan di filmku. Selamat siang. Tunggu dulu, Pri. Coba dulu dites. Anaknya sebentar lagi datang. Prianto Himawan. Pri. Nisya, silakan masuk. Bung Prianto memang keras kepala. Ide, yang di kepalanya selalu cuma ide. Yang dibicarakan selalu prinsip, sikap. Siapa peduli? Jadi aku tidak... Tidak. Aku akan memberi kesempatan yang lain. Banyak sutradara yang bisa diajak kompromi. Naluriku tidak pernah salah. Aku yakin kau pasti jadi bintang. Sebenarnya, aku sudah tertarik padamu ketika kemarin Roy membawakan videomu. Roy? Ya, Roy, fotografer. Dia yang paling getol mendesak aku. Aku sudah siapkan kontrak untuk 2 film sekaligus. Tanda tangan di sini. Pindah kemana, Dek? Di sini kan tempatnya sudah cukup enak. Dan Pak Teddy sebentar lagi pindah. Dek, Nis bisa pindah ke tempatnya. Apa perlu TV? Kulkas? Oh, jangan begitu, toh. Dek Nis kan sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Ada rezeki, dimakan bersama. Tidak ada, ya bisa dicari. Iya kan? Jangan pergi. Tinggallah bersama kami di sini, Dek. Perlahan
Hai, Hai. ada 2 kabar baik. Pribadi atau pekerjaan yang ingin lebih dulu kau ketahui? Sama saja. Oke. Aku orang bisnis. Dan aku ingin menyodorkan kontrak baru untukmu. Jangan sekarang, Han. Aku mau istirahat dulu. Kau sudah janji. Oke. Aku mengerti. Kabar lainnya? Rasa khusus kontrak lagi ya. Hai, Pri. Bagi-bagi dong. Sudah baca buku acting belum, Duk? Atau masih seperti dulu? Kayak ketoprak. Aku ngomong sama kamu, Duk. Baca apa tidak, apa pedulimu? Alah, marah nih. Tapi aku salut sama kamu, Duk. Bisa main 4 film sekaligus. Memangnya acting bisa difotokopi ya? Apa gunanya bikin film bagus kalau tidak ditonton orang? Paling tidak kasih kesempatan. Bagi rezeki buat bintang film kelas kambing seperti kamu. Kamu. Terima kasih. Kau mau maafkan aku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kau yang buat aku seperti sekarang. Karena hanya dengan jalan itulah aku bisa membuktikan bahwa pilihanku benar. Kau akan jadi bintang. Bintang besar. Dan kau mempromosikan aku ke Burhan. Ya, tapi promosiku tidak ada artinya kalau kau tidak bisa membuktikan kemampuanmu. Kemampuanku cuma main ketoprak. Acting fotokopi. Aku kan bintang kelas kambing. Siapa yang bilang? Kritikus? Kritikus si mending. Tapi sutradara besar paling kampungan di Republik ini. Prianto brengsek. Kau dendam? Aku dendam. Karena aku pernah ditolak main di filmnya. Tidak ada di kamusku. Dia yang dendam, bukan aku. Kau harus buktikan bahwa kau tidak seperti apa yang dikatakannya. Kau bisa main bagus, asal kau dapat peran yang serius. Omongan Prianto masuk juga pada Munis. Tidak. Aku hanya kepengen main yang agak lain dari film-filmku selama ini. Tapi film-film seperti itulah yang disukai penonton kita. Aku tidak percaya. Kau dikenal, digemari, jadi favorit karena film-filmmu. Jangan lupa, image citra dirimu telah terbentuk. Apa jadinya kalau kau berubah? Penggemarmu akan kecewa, Nis. Aku percaya itu tidak akan terjadi. Kalau aku bisa menampilkan yang terbagus. Jangan ikuti Prianto. Dia bikin film yang bermutu, bagus, dan mahal. Tapi kalau tidak laku, untuk apa? Lihat nih si Prianto yang sok idealis. Filmnya hancur. Frustrasi, maki kanan, maki kiri. Kau harus realistis dong. Aku tidak minta bikin film seperti dia. Aku hanya ingin peran yang berarti, Han. Aku jenuh. Iya, tapi penonton tidak pernah jenuh. Sekarang belum. Tapi suatu saat mereka pasti akan jenuh. Oke lah, oke. Itu bisa diatur kemudian. Oke ya, bye-bye. Bye. Bisa ketemu di sini. Selamat ulang tahun, Nis. Selamat ya. Selamat ulang tahun, Nis. Selamat ya. Makasih ya. Hai. Hai, Nis. Foto, Nis. Makasih. Ulang tahun ya. Selamat ya. Silakan, langsung makan. Nggak bisa datang waktu itu. Sama Singapura ya. Fotoin saya sama Riri ya. Ide Nisia bagus. Aku bersedia jadi partner kalau kau dapat cerita yang bagus. Tapi jangan Prianto, bisa ludes. Justru akan luar biasa. Ah. Jika Nisia bisa kerjasama dengan Prianto, hasilnya pasti luar biasa. Atau hancur total. Ah, ini. Maaf, selamat ya. Tidak apa-apa. Selamat ulang tahun ya. Makasih. Cepet gede dan dapat jodoh. Dan dapat kontrak baru lagi. Biasanya bintang tenar seperti kamu
adakan pesta di hotel berbintang 5. Ben, ayo sini. Makan dulu. Oke. Aku tidak mengundang kau datang kemari. Tentu. Karena yang kau undang adalah pemujamu. Yang anggap kau bintang besar. Ya toh? Maaf, aku tidak punya waktu untuk melayani kamu. Maafmu aku terima. Aku punya saran buat kamu, Nduk. Biar kamu main 100 film, kamu tidak bakalan jadi pemain beneran. Karena kamu main dalam film-film yang tidak ada mutunya. Kau anggap filmmu yang tidak ditonton orang itu bermutu? Nduk, so tahu kamu. Main saja ndak becus. Bicara soal sikap. Nduk. Weh. Jangan pedulikan Bung Pri. Baru angot. Dia uring-uringan. Dia sudah gila. Sinting. Sombong. Merasa dirinya paling hebat. Harus ada yang berani mengatakan bahwa dia bukan apa-apa. Han, beri aku kesempatan. Akan kubuktikan bahwa dia bukan manusia super. Oke, Angel pindah kemari, Mas. Oke, semua, Pak. Lensus. Lampu apa, Dev? Media menjaga. Bung Pri tidak sombong. Ya, Keras cuma kepala. Kurang pergaulan. Sok tahu. karena dia terlalu setia dengan prinsipnya. Film baginya media seni, media ekspresi pribadi. Kalau nganggur seperti sekarang ini, apa dia bisa berekspresi? Dia goblok, Roy. Bodoh. Tidak bisa. Indonesia tidak bisa dicomot begitu saja. Maaf Pak, ini termasuk dalam kontrak. Kontrak? Kamu kira aku tidak punya kontrak? Jadwal syuting kalian yang berantakan. Biar Indonesia yang memutuskan. Baru rame nih. Profesional termasuk tanggung jawab. Bukan asal obrol janji kontrak sehingga semua produser berkelahi rebutan jadwal. Kau tidak perlu ikut campur. Siapa ikut campur, Nduk? Kamu pikir kamu terlalu berharga sehingga aku ikut campur? Jangan mimpi, Nduk. Untuk apa kau kemari? Untuk melampiaskan sakit hatimu. Karena aku berhasil dan kau gagal. Kamu tidak pernah berhasil. Kamu cuma laris. Sudah, Pri. Nis. Sudahlah nih, sebentar lagi kau syuting. Biar. Aku mau lihat dia bisa apa. Aku cuma nunjukkan jalan, Nduk. Tidak selamanya kau digemari. Sebentar lagi musimmu habis. Apa pedulimu? Aku tidak peduli. Aku cuma kasihan. Pergi kau. Sebentar ini. Supaya aku tidak mengganggu konsentrasimu. Sejak kapan kau menghayati peranmu, Nduk? Pergi. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kau bangsat. Apa bedanya? Kau juga menjual tubuhmu meski lewat kamera. Kau bisa main baik, asal kau dapat peran yang serius. Gunakan kesempatan baik-baik. Sebentar lagi musimmu habis. Cari duit banyak-banyak. Terus terang, Sis. Bos menanyakan berapa kira-kira tarif sales. Benar, 1 juta semalam. Ngapain sembunyi di sini, Nduk? Apa maumu sebenarnya? Kopinya 1, Bu. Iya, Pak. Buat apa kau selalu mengikuti aku? Aku bukan penggemarmu, Nduk. Kebetulan aku lewat kemari, aku lihat kamu. Aku heran. Kok ada bintang film kaya seperti kamu maunya kemari?
Di tempat ini tidak ada yang tahu siapa aku. Karena di sini juga tidak ada yang tahu bahwa film-filmmu tidak bermutu. Aku tidak berminat adu mulut denganmu. Kau selalu menuduh aku tidak bertanggung jawab. Kau selalu merasa dirimu paling hebat. Oke, lalu apa? Kau pikir aku apamu? Oke, kau selalu memusuhi aku. Dan kau selalu mengatakan bahwa filmku jelek, tidak bermutu, murah. Loh, kenyataan kok. Kau tidak pernah main bagus. Dengar, Bung. Aku sudah bosan dengan ocehanmu. Ayo kita buktikan. Mana yang lebih bagus di antara kita? Jelas aku lebih bagus. Kau bukan apa-apa. Kau cuma bisa berkoar dan buka mulut. Aku berani taruhan. Taruhan? Iya, kita taruhan. Kita bikin film sama-sama. Kau sutradaranya dan aku yang main. Gila kamu. Bukan taruhan itu namanya. Kalau kamu yang main tidak perlu sutradara. Dengar dulu, brengsek. Eh. Kau buat ceritanya. Terserah kamu cerita macam apa. Kalau nanti aku bisa dapat Piala Citra, tetapi filmnya tidak laku, kau kalah. Kalau sebaliknya, filmnya laku. Dan kau tidak dapat Piala Citra. Kau yang menang. Aku memang tidak bisa main. Bagaimana? Aku tidak perlu dibayar. Terserah. Anggap saja kita join. Honorku juga bisa dibayar belakangan. Sudah filmnya beredar. Kalian sudah sinting apa? Dia ingin uji apakah film yang aku buat bisa laku. Dia juga ingin buktikan apakah aku bisa main atau cuma bintang ketoprak. Oke. Aku akan menghubungi beberapa teman. Kapan mulai? Kapan film kamu selesai? Film yang mana? Yang terakhir. Aku tidak ingin komen double. Kau harus konsentrasi di film ini saja. Kelewatan. Apa aku harus membatalkan kontrakku? Terserah. Itu resikonya kalau kau ingin main sungguh-sungguh. Cuma selama kita buat film. Sesudah itu terserah. Kau mau borong 20 film, boleh saja. Benny siap. Rusdi siap. Ya. Kamera. Action. Dasar perempuan. Maunya menang sendiri. Kapan kamu mau mengerti? Kamu hanya dengarkan aku. Dengarkan aku. Cat. Matra! Mana Matra? Ya, Pak. Kau mau kerja atau mau piknik? Mana properti yang lain? Seharusnya di sini ada apa? Tidak ada apa-apa, Pak. Goblok! Seharusnya ada anak kosong seperti ini. Kamu baca skenario apa tidak? Punya imajinasi apa tidak? Ya, Pak. Sana! Bro! Siap, sun 17. Nisha! Mana Nisha? Siap. Bo, Rene, betulkan dikit. Om Ben, close up Nisha. Begitu terus dimasuk, pen up. Oke. Kamera, action! Untuk apa kau pulang? Kukira kau... Cut! Goblok! Kau tidak pernah menghayati peranmu. Kau tidak pernah menghafal dialog. Kau pemain yang paling jelek. Kau cuma bisa pamer tubuh. Tapi di sini lain. Tubuhmu tidak laku. Di sini main. Acting, main. Peran itu tidak cocok untuk aku. Kau tidak cocok untuk peran apapun. Karena kau tidak bisa main. Karena tokohmu tidak wajar. Tidak ada orang yang bisa menyelami jiwanya. Dia bukan manusia. Kau tahu apa tentang manusia? Manusia seperti itu tidak ada. Kau tahu apa tentang cinta? Cinta seperti itu juga tidak ada. Hanya ada dalam khayalanmu. Siapa bilang? Aku. Tidak ada manusia dan cinta suci seperti yang kau impikan. Sok tahu kamu. Yang kau mengerti cuma seks. Bubar! Aku tidak sanggup. Bantu aku, Nis. Kita sudah setengah jalan. Persetan. Cari sutradara lain. Ganti sutradara gila itu. Dia bukan manusia, tapi robot. Robot sinting. Robot edan.
Biar mampus. Setan dengan dia. Gawat, Nis. Muntah darah. Belum bisa ditengok. Gawat. Kelihatannya. Bung Pri tidak pernah mengurus dirinya. Sudah tahu makan seenaknya, kerja tidak pakai aturan. Saudara-saudaranya sudah dikabari? Saudara yang mana? Dia sendirian. Dokter bilang apa? Biasa. Hidupnya harus teratur. Tidak siang, tidak malam nulis skenario terus seperti orang kesetanan. Skenario apa lagi? Skenario yang kau tolak, sekarang ditulis ulang. Dirubah. Dan dia ngotot kau yang harus main. Aku? Hmm. Tapi dia bilang aku tidak bisa main. Tidak punya bakat. Itulah Bung Pri kalau muji tidak pernah di depan orangnya. Dia bilang sebaliknya padaku. Apa? Kau punya bakat besar yang tersembunyi. Tahu apa yang dikatakannya ketika dia aku angkut kemari? Aku tidak mau mati sebelum menggarap Indonesia. Cepat sembuh, Pri. Kita akan selesaikan film kita. Secepatnya. Ya, akan kubuktikan kalau aku bisa main. Akan kubuktikan bahwa aku yang benar. Dan kau yang akan kalah dalam pertaruhan ini. Cepat-cepat sembuh, Pri. Dioperasi. Sudah kami lakukan. Hanya itu cara untuk memperpanjang hidupnya. Kami angkat sebagian dari lambungnya. Moga-moga kanker itu tidak menyebar kemana-mana. Kanker? Iya. Jadi dia tidak bisa bekerja lagi? Dalam batas tertentu. Tapi untuk giat di film barangkali sulit. Dia masih muda, Dok. Masa depannya cerah. Sangat cerah. Apa tidak ada obat untuk menyembuhkannya, Dok? Kami mencoba yang kami bisa. Apa yang harus aku lakukan? Minta agar dia menikmati hidup sepuas-puasnya. Coba periksa ini, Nis. Bagus. Tadi sore aku baru menyelesaikannya. Ada apa? Dibaca dulu. Bagus kok. Pri, kau harus istirahat. Kau belum sehat. Dokter yang bilang kan. Mereka terlalu banyak aturan. Oke, aku sakit. Tapi kan udah dioperasi. Kalau nganggur, aku tambah sakit. Umurnya baru 35. Dia sutradara muda yang paling menonjol. Han, beri dia kesempatan lagi kalau sembuh. Tapi dokter bilang dia tidak akan kuat. Jangan dengar apa kata mereka. Mungkin ini kesempatan yang terakhir untuk membahagiakannya. Beri dia kesempatan. Nanti saja kita bicarakan kalau keadaannya lebih baik. Ya. Ada 4 produser datang kemari. Bukan karena aku, tapi mereka ingin aku membujukmu untuk menerima tawaran dan kontrak mereka. Mereka lupa kalau aku masih ada kontrak denganmu dan Burhan. Kau boleh pilih salah satu dari mereka. Aku tidak tahu kapan kita bisa mulai. Tidak. Aku harus belajar main sungguh-sungguh. Dan itu hanya ada di dalam filmmu. Film kita. Terima kasih. Maaf, Nis.
Bukannya aku tidak mau. Tapi kau tahu sendiri, modalku sudah habis. Apalagi, aku tak yakin Prianto sanggup menyelesaikan filmnya. Tapi aku bisa mencarikan orang yang bisa meminjami kau modal. Besok atau lusa kau bisa menemunya sendiri. Heran aku. Dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah baik sama kamu. Tapi kenapa kamu kok bisa baik sama aku ya? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengajarkan sesuatu padamu. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Orang butuh orang lain untuk diajak ngomong, ngobrol, atau minta pertolongan. Kau? Banyak orang yang telah membantu aku sampai aku bisa seperti sekarang. Roy umpamanya. Kemudian Burhan. Sini biar aku yang bawa. Tidak usah. Burhan telah menawarkan naskahmu pada seseorang. Apa? Waduh, mati aku. Kita butuh modal, Pri. Burhan sudah angkat tangan. Mereka akan jiplak ceritaku. Aku tahu betul cara kerja orang film itu. Mereka bisanya cuma menjiplak saja. Tidak mungkin. Burhan yang jadi perantaranya. Pada siapa? Kau tidak akan tahu. Besok aku akan bicara dengan dia. Kau? Jakarta ini sempit sekali kan. Usulan Burhan sudah kupelajari. Burhan mengirim skenariomu kemari. Aku tidak sempat membacanya. Tidak ada gunanya. Aku tahu kok selera penggarapnya. Keberatan? Kalau dia yang bikin film, selalu sulit dimengerti. Apalagi dinikmati. Prianto mau menambah bumbu agar enak ditonton. Kau tak usah ngomong banyak tentang orang yang bernama Prianto Himawan. Aku tahu siapa dia. Kau kenal? Lebih dari sekedar kenal. Aku ingin tidur dengan kamu. Hah? Nis, kenapa kau lebih pilih Prianto daripada aku? Hanya orang seperti aku yang bisa memenuhi ambisi dan keinginanmu. Aku bisa bikin 100 film untukmu. Kau tidak akan tahu. Tidak pernah. Jangan berhubungan lagi dengan Hasan, Nis. Aku tahu siapa dia. Culas dah. Tapi aku butuh uang untuk buat filmku, Roy. Ini kesempatan buat Prianto. Nis, sampai saat ini, aku masih sahabatmu. Dan aku akan tetap selamanya menjadi sahabatmu. Aku tidak rela kalau kau masih berhubungan dengan Hasan. Dia bangsat. Dia bukan manusia. Sudah saatnya kita berbaikan, Pri. Kau adikku, dan aku kakakmu. Satu-satunya. Tinggalkan cara hidupmu yang konyol itu. Aku akan sediakan dana berapa saja untuk membiayai film-filmmu. Asal kau turut aku. Mengikuti cara-cara kotormu. Lupakan saja, San. Hidup ada caranya. Yang pandai dan yang kuat yang akan menang. Kotor atau bersih, itu bukan persoalan. Buang otak sok moralis dari kepalamu. Kita punya jalan sendiri-sendiri, San. Sebagai kakak, aku wajib memberitahu. Aku tetap menganggapmu sebagai adikku, meskipun kau tak pernah mengakui aku sebagai kakakmu. Tidak gunanya ini dilanjutkan, San.
Oh ya? Kamu ngusirku? Ya. Kemarin ada bintang bernama Nisia datang. Meminta aku untuk membiayai filmmu yang belum selesai. Dia datang padamu? Tidak hanya datang. Ia juga menawarkan tubuhnya. Dia mau kutiduri. Asal duitku keluar. Ajar kamu. Loh, perempuan seperti Nisia tidak ada harganya untuk dicintai. Aku sudah pernah tidur dengan dia. Keluar kamu. Tanya Roy kalau tidak percaya. Pergi! Ya sudah. Pri. Aku dapat modal. Kau bisa mulai kapan saja kau mau. Tidak ada gunanya. Naskahnya sudah kubakar. Mengapa, Pri? Mengapa? Karena aku tidak berminat. Karena aku tidak mau menjual kamu. Dari mana kau dapat uang? Dari mana aku dapat? Kau tidak perlu tahu. Dari Hasan kan? Kau jual naskah itu bersama tubuhmu. Iya toh? Kalau iya, kau mau apa? Buan liar. Busuk. Keluar kamu. Pergi. Jangan. Ya, Nis, ada apa? Taksi! Ada apa? Keluar. Gila kamu. Ada apa? Keluar. Kalian orang film bajingan semua. Brengsek kamu. Ada apa sih? Kau bertengkar dengan Nisia? Ya. Nisia. Dia jual tubuhnya untuk mengongkosi film kita. Nonsens. Dia juali semua barangnya. Perhiasannya, mobilnya, dan rumahnya dekadekan ke bank. Aku tidak bohong. Sungguh, demi Tuhan. Benar, Nisia. Percaya, Pri. Dia bersih. Pri, mau kemana kamu? Mau kemana sih, Non? Terus saja, Mas. Putar-putar dulu. Tunggu di dalam saja, Pak. Biar di sini saja, Bu. Kopinya tambah lagi. Tidak, terima kasih. Lama menunggu. Iya. Silakan duduk. Nis, maafkan aku. Lupakan. Aku sangat butuh membuat film itu.
Tapi aku lebih butuh kamu. Aku tidak mau menukarkan dengan dirimu. Aku akan memberikan piala citra padamu. Aku sudah tidak ingin lagi. Tidak butuh. Untuk apa kau jual mobilmu, perhiasanmu, barang-barangmu semua, dan kau gadekan rumah ini? Untuk apa, Nis? Karena kau ingin membuat film itu. Aku ingin melihat kau bahagia. Aku cinta kamu, Nis. Kamera, action. Berikan anak itu padaku. Tidak, Mas. Aku bilang berikan. Berikan. Jangan. Cut. Ya, kita mulai ambil gambar. Kembali ke tempat masing-masing. Nis ya. Nis. Kamu kembali. Pertahankan emosinya ya. Ya. Kamera, action. Anco. 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 Cut. Ayo, Rusdi. Latihan, ayo. Kenapa, Mas Pri? Pri! Ada apa? Ada yang sakit? Pri? Tidak apa-apa. Aku tidak ada yang sakit. Istirahat, Pri. Kalau perlu kita berhenti. Tidak. Kita tidak akan berhenti sebelum selesai. Ayo kita mulai lagi. Pri, istirahatlah dulu. Biar Asrul yang meneruskan. Serahkan saja pada Asrul. Nis, maukah kau kawin dengan aku? Apa? Kau mau kawin dengan aku? Mau, Pri. Mau. Betul, Nis. Aku mau. Mau. Gila kamu. Pekerjaan masih banyak yang belum selesai. Habis kalau tidak dipaksa,
Kau terlalu asik. Aku tidak kebagian waktu. Kalau pemasarannya tidak benar, wah, uang kamu bisa ludes loh. Apa-apa ingin kau tangani sendiri. Soal pemasaran serahkan saja pada Burhan. Kau tidak perlu khawatir. Daerah sudah pada bilang mau ambil kok. Terjual. 7 bulan lagi, kau jadi ayah. Pri, istirahatlah. Biar Asrul yang menyelesaikan. Editor lain tidak bisa memotong sesuai selera aku. Kau kelihatan letih sekali. Istirahat dulu, sayang. Ya? Aku tidak akan berhenti sebelum mempersembahkan Piala Citra padamu. Apa artinya Piala Citra? Kalau aku kehilangan kau. Aku selalu berada di setiap helaan nafasmu. Nominasi untuk pemeran utama wanita adalah 1. Dina Susanti dalam film Saksi Bisu. 2. Eva Utami dalam film Daftar Hitam. 3. Ipung Watari dalam film Nyanyian Rindu Buat Atika. 4. Nisia Prianto dalam film Kabut Menjelang Fajar. 5. Ria Handayani dalam film Sepotong Doa Buat Kekasih. Nominasi untuk penyutradaraan adalah 1. Alis Priambodo untuk film Menyibak Batas Waktu. 2. Edi Carlos untuk film Sepotong Doa Buat Kekasih. 3. Prianto Himawan untuk film Kabut Menjelang Fajar. 4. W. Muhammad untuk film Nyanyian Rindu Buat Atika. 5. Yudi Anggoro untuk film Di Atas Langit Ada Langit. Dan nominasi untuk 5 buah film terbaik menurut Abjad adalah 1. Di Atas Langit Ada Langit. 2. Kabut Menjelang Fajar. Pri, 3. aku, Menyibak Batas Waktu. kau, dan film kita masuk. 4. Film kita, Pri. Buat Atika. Pri, film kita masuk. Sepotong Doa Buat Kekasih. Kau harus sembuh, Pri. Harus. Kita akan membuat film lagi. Kau harus sembuh. Kau harus mengumpulkan Piala Citra untuk aku. Aku bahagia sekali, Miss. Aku bahagia. Iya. Kau harus bahagia, Pri. Kau telah membuktikan dirimu. Aku yakin kau pasti menang. Aku bangga padamu, Nis. Kau adalah wanita paling tabah yang pernah aku jumpai. Kau tidak boleh sakit. Kau harus tetap sehat. Demi anak kita. Janji. Janji. Aku janji, Pri. Aku ingin melihat film kita itu lagi. Aku ingin melihat kau naik panggung dan menerima Piala Citra. Sayang. Tidak, Pri.
Kau akan sembuh. Aku sembuh. Kau akan menyaksikan aku mendapat piala citra, ya kan? Sayang, cium aku. Aku sangat cinta padamu. Please. Terima kasih atas sambutan Anda semuanya yang memberikan rasa sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan ini lebih tepat diterima oleh Prianto Himawan. Karena tanpa dia, aku tidak mungkin berdiri di sini dan menerima kebahagiaan dari Anda. Dalam doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, aku selalu mendoakan kesembuhannya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kepergian Prianto Himawan terasa bagaikan mimpi. Tapi impian bukanlah kenyataan. Dan kalau mimpi itu berakhir, kehilangan Prianto Himawan makin terasa. Dan untuk mengenang jasanya, aku akan menyanyikan sebuah lagu yang kupersembahkan pada Prianto Himawan yang tidak bersama kita lagi. Prianto Himawan, suamiku, kekasihku, dan guruku yang telah mengenalkan aku pada cinta, kehidupan, dan diriku sendiri. Akhirnya semua